Ratusan wali murid geruduk Dikbud Nusa Tenggara Barat. Seorang ibu rumah tangga berinisial IM diamankan polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Kembali iNews NTB menjumpai Anda di pagi hari ini. Tentunya berbagai informasi aktual dan juga menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rengganis, berikut iNews NTB. Informasi pertama, pemirsa, ratusan wali murid geruduk Dikbud Nusa Tenggara Barat. Mereka memprotes proses penerimaan peserta didik baru tahun 2023 yang dinilai amburadul. Ratusan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB guna melakukan protes terkait pelaksanaan PPDB tahun 2023 yang dinilai amburadul karena banyaknya ditemukan permasalahan. Seperti halnya yang dialami sejumlah orang tua, di mana anaknya masuk melalui jalur prestasi dan zonasi, dan telah lulus di sekolah terdekat. Namun tiba-tiba saat hendak melakukan daftar ulang, data sekolah sang anak berubah, sehingga membuat anak mereka menjadi stres. KTP saya dari masih muda sampai punya cucu 6, asli warga Dasan Agung. Nah, kenapa zonasi itu setelah suruh daftar ulang, sekolah anak saya di SMP 6, geser ke sekolah SMA 5. Setelah SMA 5 suruh daftar ulang. Setelah saya tadi malam saya cek mau daftar ulang, hilang. Daftar ulangnya bergeser ke SMA 9. Nah, ini saya minta petunjuk Dinas Dikbud ini, minta pertanggungjawabnya. Jam 2 kan penutupan pendaftaran jalur prestasi. Nah, terus anak saya alhamdulillah lulus per jam 2 itu udah lulus. Nah, jadi begitu malam, jam 7 malam anak saya masih lulus. Statusnya prestasi. Tapi jam 9 malam programnya gangguan, PDBB-nya. Sistemnya gangguan. Jam 10 malam begitu bisa dibuka, nama anak saya udah hilang jalur prestasi itu. Nah, itu Allahu alam apa penyebabnya nggak tahu kan. Sedangkan pihak PPID menyangkal hal tersebut disebabkan oleh adanya permasalahan sistem dan tidak bisa berkomentar banyak sebab bukan pemangku kebijakan. Karena kami baru tadi malam mengumumkan dan kami belum bisa mengecek itu karena tadi baru di data saja daftar aduan masyarakat, nanti kami akan memastikan dulu bagaimana kasusnya itu terjadi. Ya, karena ini kan baru laporan dan kami belum sempat mengecek by sistem dulu. Berarti belum final ya, Pak ya? Ya, belum. Saya karena bukan pengambil kebijakan, mohon maaf sekali lagi kepada teman-teman media tidak bisa menjawab apa yang menjadi harus solusinya yang dikerjakan oleh dinas. Ya, mungkin mohon izin bisa langsung sampaikan kepada pimpinan. Terkait kisruh pelaksanaan PPDB ini, hingga kini pihak Dikbud NTB masih belum dapat dikonfirmasi. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, seorang ibu rumah tangga berinisial IM diamankan polisi karena diduga edarkan narkotika jenis sabu. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 2,46 gram sabu dan uang tunai jutaan rupiah. Inilah detik-detik Reserse Narkoba Polresta Mataram geledah rumah terduga pelaku pengedar narkoba berinisial IM di Karangmedain, Kota Mataram. Dari penggeledahan badan dan TKP, polisi menemukan sabu yang disembunyikan pelaku di dalam lemari pakaian. Saat diinterogasi polisi, pelaku mengaku mengedarkan sabu karena terpaksa untuk biaya hidup bersama anak pasca diceraikan suaminya. Tidak ada. Jadi ibu nanggung anaknya sendiri. Tidak ada semenjak cerai nanggung anaknya sendiri. Bapak, ibu udah. Selain mengamankan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 2,46 gram, uang jutaan rupiah, dan alat komunikasi. Dari catatan kepolisian, terduga pelaku disebutkan merupakan residivis kasus narkoba dan divonis 8 tahun penjara, dan baru dinyatakan bebas bersyarat pada tahun 2022. Kami berhasil mengamankan seorang perempuan, ibu rumah tangga dengan inisial INS
berusia 45 tahun, pendidikan terakhir SD, dan yang bersangkutan sebagai ibu rumah tangga di alamat tersebut. Atas perbuatannya, YMS kembali harus mendekam di balik jeruji besi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dengan tambahan hukuman penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan klub sepak bola dari kelurahan sekota Mataram ikut ambil bagian di ajang bergengsi Laga Sepak Bola Harum Cup 2. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring bibit sepak bola. 49 tim dari Kelurahan Sekota Mataram ikuti ajang bergengsi Harum Cup 2023. Wali Kota Mataram Rohan Loliskana menjelaskan laga sepak bola Harum Cup 2 ini diadakan untuk menjaring atlet sepak bola Kota Mataram dan sebagai wadah silaturahmi para pemuda sekota Mataram. Niat daripada kegiatan ini adalah pertama untuk menyaring atlet-atlet, kemudian juga sebagai salah satu wadah untuk bisa kalian semua bersilaturahim dari ujung Mataram sampai Ampenan, bahkan sampai ujung Salubaya. Diharapkan kedepannya regenerasi atlet sepak bola di Kota Mataram terus berkembang sehingga mempermudah proses seleksi atau rekrutmen saat pertandingan di level lokal maupun nasional. Para juara nantinya mendapatkan piala bergilir dan uang pembinaan. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi peduli bersih pantai dilakukan oleh masyarakat dan juga gubernur. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? 1. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya, betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
BWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, your home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, jelang perhelatan MotoGP Oktober 2023 mendatang, warga Gili Gede Sekotong, Lombok Barat bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat dan juga wisatawan melakukan aksi peduli bersih pantai. Puluhan warga Gili Gede bersama Gubernur NTB Zulkifli Mansyah, wisatawan asing bersama Ketua Komisi 2 DPRD Lombok Barat menyusuri sepanjang pantai Gili Gede saat aksi peduli bersih pantai. Inisiasi gotong royong aksi peduli bersih pantai untuk menjaga kebersihan pantai dari tumpukan sampah. Aksi bersih pantai dimulai dari kawasan garis pantai Gili Gede dengan memungut seluruh sampah organik maupun non-organik yang berserakan di lokasi pantai. Ketua Komisi 2 DPRD Lombok Barat dan Gubernur NTB mengapresiasi kesadaran warga Gili Gede bersama pemerintah desa yang peduli menjaga kebersihan lingkungan mereka. Between Bali and Lombok, Gili Gede. Nah, inilah yang menjadi ide bersama kita, mengajak kepala desa, mengajak pelaku-pelaku usaha wisata termasuk business owner semua untuk kita berkolaborasi untuk memulai hari ini menjadi satu event yang luar biasa tentang clean up Gili Gede. Diajak secara bersama-sama untuk membersihkan lingkungannya sendiri. Jadi kan sekarang dengan era sosial media ini kadang-kadang orang ada sampah di foto, di mana pemerintah, di mana Pak Bupati. Ya, kalau kita menunggu begitu nggak akan terselesai masalah kita, karena masalah sampah ini masalah di sekitar sosialisasikan bahwa ini masalah kita bersama, ini bukan tanggung jawab pemerintah, tapi kebersihan adalah hak dan kewajiban kita. Dan saya kira ini perlu diteladani oleh calon anggota dewan yang lain kepada pemerintah untuk memberikan insentif kepada masyarakat yang mau secara swadaya-swadana. Sementara itu, wisatawan asal Australia menyerukan warga setempat tetap menjaga kebersihan untuk kenyamanan wisatawan. This country will be throw rubbish on the boat of rubbish, not throw everywhere. Yeah, don't throw rubbish everywhere. Okay. And then also don't burn rubbish because it's very toxic. Yeah. You know, if you have rubbish collected, maybe you take it somewhere where you can burn it more safely. But in general, if you don't throw so much rubbish away. Pemerintah desa berharap ada dukungan dari pemerintah daerah untuk armada pengangkut sampah. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, objek wisata Taman Langit di Bukit Bengkaung, Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu destinasi primadona yang ramai dikunjungi wisatawan. Selain spot swafoto, pengunjung juga dapat menikmati panorama keindahan Kota Mataram dari atas bukit. Objek wisata Taman Langit Bengkaung di Desa Batu Layar, Lombok Barat merupakan satu di antara tempat wisata yang mulai diminati pengunjung. Selain berada di atas perbukitan, daya tarik dari objek wisata ini dilengkapi berbagai fasilitas swafoto menarik seperti pintu Doraemon dan sayap burung yang begitu fenomenal. Selain swafoto, pengunjung juga dimanjakan dengan panorama alam dengan latar belakang bukit, pantai hingga keindahan Kota Mataram dari atas perbukitan. Sejumlah pengunjung mengaku mengetahui keindahan wisata Taman Langit Bengkaung ini setelah viral di media sosial.
Pertama kali kita kenal wisata ini bukan dari Facebook dan bukan dari Instagram atau media sosial lainnya, tetapi karena kita pernah melakukan ziarah ke bawah tuh, kita lagi berbagi, kemudian kita menelusuri jalan ini. Waktu itu belum ada yang ini, dan dulu namanya juga bukan Taman Langit. Nah, waktu kita tahu dia viral, kita pastikan kesini, ternyata inilah tempatnya. Jadi awal-awal dulu bukan niatnya wisata gitu, tapi pas udah tahu ada tempat wisata di sini, why not gitu. Kebetulan kan banyak yang saya lihat saya pertama tahunya sih dari ini, jadi pengen kesini gitu, ngeliat sih tempatnya juga bagus, jadi pengen aja kesini, pengen tahu gitu tempat ini. Ternyata setelah kesini emang bener bagus tempatnya. Dari Kota Mataram, wisata Taman Bukit Bengkaung dapat ditempuh dengan jarak waktu 30 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Lombok Barat, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, kebiasaan ngopi bagi komunitas sepeda ternyata dekat dengan aktivitas sehari-hari. Bahkan properti sepeda dan juga kopi ini kerap digunakan swafoto atau selfie dalam mengabadikan momen tertentu sebagai bahan postingan di media sosial. Bagi para pecinta olahraga, khususnya pesepeda, kebiasaan ngopi ternyata dekat dengan aktivitas sport mereka sehari-hari. Mungkin karena latar belakangnya dulu dari sejarah sepeda dan kopi cukup dekat ya. Kebetulan kalau kita ngeliat ke sejarahnya dulu di Eropa, orang-orang yang bersepeda itu biasa mengawali di tengah-tengah bahkan diakhiri dengan meminum kopi. Yang kebetulan itu juga jadi mempengaruhi kebudayaan sepeda di seluruh dunia mungkin ya. Setiap akhir pekan, komunitas Let's Goes yang terdiri dari anak-anak muda ini rutin berkumpul di kompleks kampus Universitas Indonesia Depok. Di kala rehat, kopi menjadi sahabat setia para pesepeda muda ini. Mereka senantiasa membawa kopi kemanapun bersepeda. Bagi mereka, kopi susu yang dikemas dalam botol menjadi minuman praktis penghilang dahaga sekaligus pemulih tenaga. Hobi bersepeda membuat Sidik semakin mengenal kopi, hingga tak kuasa lepas dari minuman berkafein ini. Bagi Sidik, kopi adalah minuman unik nan istimewa. Dari satu biji kopi yang sama, mungkin kalau misalkan kita seduh dengan cara yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, sedikit aja perbedaan bisa menghasilkan rasa yang berbeda yang menurut saya itu unik sih. Tiap biji kopi bisa dibilang menghasilkan rasa yang berbeda gitu. Sebagai kaum muda, gaya ngopi anak-anak Let's Goes ini tak lepas dari pengaruh media sosial. Selalu ada saja momen ngopi bersama yang mereka abadikan dan menjadi bahan postingan di media sosial. Saat berkreasi di media sosial, sepeda dan kopi seolah menjadi properti wajib dalam bersuah foto atau selfie. Berbagai aksi pun tak segan dilakoni demi tampilan ciamik di media sosial. Seolah tak pernah kehabisan gaya, mereka senantiasa merekam momen tertentu agar eksis di berbagai platform media sosial. Bagi komunitas ini, kopi dan sepeda menjadi sarana bersosialisasi baik di dunia nyata maupun maya. Pemirsa, tahukah Anda bagaimana proses kopi Arabica dibuat? Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Wicaksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di iNews NTB. Dan pemirsa, hampir setiap hari Anda meminum kopi Arabica. Tapi tahukah Anda bagaimana proses kopi Arabica dibuat? Berikut liputannya untuk Anda. Di Desa Gololobos, kopi Arabica Manggarai tumbuh subur di kebun-kebun milik warga. Pada masa panen, warga bisa memanen hingga 1.200 liter biji kopi dalam 4 kali panen. Tanpa harus menggunakan pupuk buatan, tanaman kopi Arabica Manggarai tumbuh subur dengan kualitas biji kopi yang baik. Yakobus Kas, salah seorang petani kopi Manggarai yang menerapkan perawatan khusus terhadap tanaman kopi miliknya. Pengaruhnya kalau pangkas, dia punya biji itu tetap besar dia. Mutu kopi itu bagus. Yakobus memiliki kebun kopi seluas 1 hektar di belakang pekarangan rumahnya. Di pekarangan rumah saya, itu kan ditanam campur dengan cengkeh. Jadikan cengkeh itu sebagai pohon pelindung. Sebagai tanaman pelindung, cengkeh berperan mengendalikan cahaya matahari menuju pohon kopi. Selain terpaan sinar matahari, proses pematangan kopi Manggarai dipengaruhi pula kondisi geografis yang kering di dataran tinggi dan pengaruh angin dingin Australia, sehingga pematangan buah menjadi sempurna. Proses pasca panen merupakan salah satu kunci cita rasa kopi Manggarai. Setelah dipetik, pada hari itu sorenya harus dikupas, digiling. Kemudian direndam 1 malam. Waktu pengupasan itu difermentasi dulu. Besok paginya dicuci, lemak-lemaknya itu dikeluarkan habis. Terus dijemur langsung
2 jam saja. 2 jam saja sudah antar ke perusahaan kopi Koperasi Lembunai. Penjemuran biji kopi Manggarai di tingkat petani sedikit berbeda dengan penjemuran kopi di tempat lain. Petani kopi Manggarai hanya menjemur biji kopi selama 2 jam setelah proses fermentasi dan pencucian. Setelah itu, petani dapat membawa biji kopi langsung ke koperasi untuk diolah kembali. Koperasi Lembunai di Manggarai Timur didirikan pada 2008 dengan jumlah anggota mencapai 5.000 petani kopi. Pemirsa, objek wisata Taman Nasional Bantimurung Bulu Sangkar merupakan salah satu di antara geopark yang ada di Maros. Selain menikmati Sky Bridge dan kupu-kupu Helenadi dari atas ketinggian hampir 50 meter, pengunjung juga dapat berjalan di atas jembatan sambil menikmati pemandangan alam. Ini dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Sky Bridge Helena. Sky Bridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati cars dari Sky Bridge ini. Ada anak-anak juga. Iya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan. Saya langsung menikmati indahnya pemandangan cars dari atas jembatan. Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan. Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Ya, Helena, penghuni Taman Nasional ini. Kupu-kupu Raja Helena atau dengan nama latinnya Troid Helena lanius. Kupu-kupu raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar, warnanya pun dominan hitam dan kuning. Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih Mas? Kupu-kupu yang ada di wilayah misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi? Dari warna, ada beberapa juga dari ukurannya, tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini jenis Idea Blancardi, itu endemik Sulawesi. Yang hitam itu di pojokan? Itu Troides halipron. Troides halipron. Susah-susah ya Mas namanya ya. Ih, ngingetnya gimana? Dan pemirsa, apakah Anda tertarik untuk mencoba Sky Bridge tadi? Dan informasi dari Bantimurung tadi mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Saya Rengganis mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.